warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Pantun Wijaiswara Madia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Saat ini saya akan membahas bagaimana strategi pembelajaran pelayanan publik digital sebagai sebuah mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Mata pelatihan pelayanan publik digital ini akan membekali peserta sebagai pejabat pengawas dengan kemampuan untuk memahami dan menguasai konsep serta praktik pelayanan publik digital. Dengan demikian, setelah mengikuti pembelajaran ini, para pejabat pengawas diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktik pelayanan publik digital yang ditandai dengan kemampuan para peserta untuk pertama, menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, para peserta diharapkan mampu menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pada materi yang pertama, konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Dalam mendeliver pemahaman peserta tentang konsep dan kebijakan pelayanan publik digital ini, akan saya dahului dengan keselarasan pemahaman dengan peserta mengenai beberapa terminologi seperti transformasi, digitalisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini perlu untuk mengawali pemahaman peserta secara tepat mengenai perkembangan yang terjadi dalam lingkup global serta dalam lingkup lokal. Dalam hal ini, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah. Termasuk beragam kebijakan sekaitan dengan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Untuk mendapatkan pemahaman peserta tentang materi pelayanan publik digital ini, saya akan mengembangkan atau melaksanakan metode-metode pembelajaran seperti ceramah, disertai dengan contoh-contoh melalui gambar maupun film pendek atau video pendek. Kemudian memberi ruang kepada peserta untuk berdiskusi kelompok, membahas bagaimana mereka akan memahami konsep dan kebijakan pelayanan publik digital dalam organisasi tempat para peserta bertugas. Lalu hasil diskusi tersebut dipresentasikan baik melalui paparan maupun melalui window shopping untuk lebih menguatkan pemahaman peserta, dan juga metode-metode lain yang dimungkinkan untuk itu. Untuk itu, media belajar yang diperlukan adalah infocus projector, laptop, flipchart, serta spidol. Kemudian materi yang kedua, jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menghantarkan pemahaman jenis-jenis pelayanan publik berbasis TIK ini, saya akan memberikan sedikit perjalanan waktu era informatisasi atau yang sekarang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0 dan pengaruh-pengaruhnya terhadap model bisnis pelayanan publik pemerintah. Setelah itu, materi yang akan dihantarkan adalah tentang varian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk beragam jenis-jenis pelayanan publik, meliputi publikasi, interaksi, dan juga transaksi. Untuk mendapatkan pemahaman peserta tentang materi ini adalah dengan metode pembelajaran seperti ceramah, brainstorming, diskusi kelompok, window shopping, dan metode-metode lain yang dimungkinkan untuk itu. Untuk itu, media pembelajaran yang diperlukan adalah laptop, infocus projector, flipchart, spidol, video pendek, dan lain-lain. Materi yang berikutnya adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta secara lengkap mengenai komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi,
Maka materi yang akan disampaikan adalah mengenai faktor-faktor penghubung keberhasilan pengembangan dan penerapannya. Selanjutnya adalah pembahasan elemen sukses penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik. Untuk mendapatkan pemahaman peserta mengenai komponen utama pengembangan pelayanan publik, maka pembelajaran akan memerlukan metode-metode seperti ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok, serta metode-metode lain yang dimungkinkan untuk itu. Begitu juga untuk materi yang kedua, yaitu elemen sukses penerapan konsep digitalisasi. Dengan media pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung metode-metode tersebut adalah infocus projector, laptop, flipchart, spidol, serta pemutaran video-video pendek atau video pendek. Kemudian materi yang keempat dari mata pelatihan ini adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Secara umum, tantangan implementasi pelayanan publik digital terdapat pada kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur telekomunikasi, kemudian tingkat konektivitas, mengertinya sebagai jaringan ya, dan penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah, kemudian kesiapan sumber daya pemerintah sendiri, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan juga perubahan paradigma. Materi terkait lainnya adalah bagaimana pemerintah, dalam hal ini kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian serta pemerintah daerah, menerapkan pelayanan publik digital. Dalam konteks ini juga disampaikan peta jalan Kumham Corporate University sebagai sebuah pendekatan pengembangan kompetensi ASN yang ditempuh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman peserta mengenai tantangan implementasi pelayanan publik digital ini, maka pembelajaran akan memerlukan metode-metode seperti ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, presentasi kelompok, maupun window shopping. Dan dimungkinkan juga dengan metode-metode lain yang memang mendukung. Dengan demikian, metode pembelajaran yang saya sebutkan tadi itu akan didukung dengan media-media pembelajaran seperti infocus projector, laptop, flipchart, spidol, serta pemutaran film pendek. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan pelayanan publik digital pada pelatihan kepemimpinan pengawas, sebagaimana telah saya buat dalam rencana pembelajaran. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.